Nah, kalau pengajarnya aja udah nggak bisa memberikan contoh, stimulus yang baik, bagaimana mahasiswanya nanti? Kan banyak juga tuh yang menyebutkan di sosial media bahwa ini melanggar UU ITE atau rasis. Pertanyaan saya adalah ini cukup konyol. Mengapa konten ini dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan? Halo, apa kabar? Salam jumpa dengan gue Muda. Sebelumnya gue mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan kemarin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengurangi dosa-dosa kita di masa lampau ataupun kemarin-kemarin. Ya nggak sih? Nah, kali ini banyak sekali yang message di sosial media, gue terutama, yang pengen bang ngebahas ini dong soal dunia pendidikan di Indonesia. Ya langsung aja, ada salah seorang rektor di universitas ini di Indonesia ya, dia menuliskan di sosial medianya itu mengenai bahwa dia katanya pernah mewawancarai mahasiswa atau mahasiswi yang ingin mendapatkan beasiswa LPDP dengan menyebutkan unsur kata-kata manusia gurun gitu, di atas kepala gitu. Kita langsung tanya aja sama Mas Bambang. Nah, analis dunia pendidikan paling terkenal di Indonesia. Kita langsung aja tanya. Mas Bambang pasti ngedengar atau ngebaca di sosial media beberapa hari ini mengenai kelakuan salah satu rektor di Indonesia yang menyebutkan ada istilah menggunakan sesuatu di kepala seperti manusia gurun. Gitu. Ini gimana menurut pandangan Mas Bambang nih? Dari sejumlah media di Asia Tenggara maupun Eropa yang bertanya sama saya mengenai isu ini, saya cukup hati-hati menjawabnya karena ini cukup riskan, menyangkut dunia pendidikan dan masa depan bangsa Indonesia. Tapi yang perlu saya tekankan adalah di Indonesia ini ada pepatah dalam dunia pendidikan, yaitu guru kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Nah, itu artinya apa? Bahwa pengajar ini bisa menjadi contoh bagi muridnya ataupun mahasiswanya gitu loh. Nah, kalau pengajarnya aja udah nggak bisa memberikan contoh, stimulus yang baik, bagaimana mahasiswanya nanti? Iya kan? Nah, menurut Mas Bambang sendiri, sebetulnya cara orang berpakaian, ada aturan nggak sih dalam dunia pendidikan ini mengenai tata cara kita berpakaian gitu? Menurut hemat saya, apa yang dilakukan sama rektor itu sembrono, gitu, seruntul. Karena apa? Karena tidak berpikir matang-matang bahwa apa yang dituliskan sama dia di sosial media tidak dipikirkan terlebih dahulu. Artinya dia tidak menganalisa dan mengantisipasi dampak dari apa yang ditulis sama dia gitu. Oke, tahan dulu Mas Bambang. Mungkin kawan-kawan di rumah ini pengen tahu, kan banyak juga tuh yang menyebutkan di sosial media bahwa ini melanggar UU ITE atau rasis atau hal-hal yang sifatnya bisa memecah belah persatuan bangsa. Ini sebagai seorang rektor, sebetulnya ini nggak sih, apa namanya, layak nggak sih? Loh, netizen aja kalau curhat macam-macam itu udah rame kok, viral di mana-mana. Apalagi sebagai seorang dosen, sebagai seorang pejabat universitas yang mewakili dunia pendidikan gitu loh. Even akhirnya dia mengatakan bahwa apa yang saya tulis di sosial media tidak mewakili institusi saya di lembaga pendidikan. Itu lain soal. Gitu. Itu hanya klarifikasi menurut saya ya, itu klarifikasi yang sudah basi gitu loh. Ini harusnya sebagai seorang pendidik kita memberikan contoh yang baik gitu loh. Nggak tendensius, dampaknya harus kita pikirkan. Nah, pertanyaan saya adalah ini cukup konyol. Mengapa konten ini dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan? Gitu loh. Oke, Mas Bambang, terakhir sebagai pakar ahli dunia pendidikan di Asia Tenggara ini, Mas Bambang ini pesannya untuk dunia pendidikan di Indonesia ini apa kira-kira? Saya penasaran. Saya ingin sampaikan ini. Jadi kita jangan disamakan dengan bangsa Eropa atau bangsa yang lainnya gitu loh ya, bahwa Indonesia adalah negara berkembang, beda dengan negara Eropa gitu loh, negara maju. Jadi ketika kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ya, menghadapi pandemi COVID-19 itu pasti selesai pandemi COVID-19, ada masa recovery, perbaikan. Jadi beda
bangsa Eropa dengan bangsa Indonesia. Ketika mereka recovery, bangsa Eropa ini, mereka memiliki fasilitas yang cukup, pola pikir yang baik, tingkat kesadaran yang oke, teknologinya yang sudah berkembang. Mereka tidak dimulai dari nol lagi. Gitu. Bisa dipastikan mereka memulai dari angka 5. Nah, sementara kita bisa lihat di pandemi COVID-19, masyarakat ataupun adik-adik pelajar yang pelosok desa sana, yang nggak pandemi aja mereka berjalan berkilo-kilo menuju sekolahnya lewat jembatan yang reot-reot kayak gitu kan, di sungai-sungai kan ada tuh, ya kan. Di masa pandemi COVID-19 mereka ngalami kesulitan lagi beli pulsa, ya kalau ada duitnya, ya kan. Terus di masa recovery setelah itu, ya mereka dari nol lagi, jelas. Jangan disamakan bahwa Eropa juga sama mengalami pandemi COVID-19, Indonesia juga sama. Nah, nggak bisa sama, jelas nggak bisa sama. Dari segi fasilitas, segi kesadaran masyarakat kita juga, ya kan. Terus banyak hal lah. Artinya bahwa kasihan adik-adik sekolah kita ini, mahasiswa kita ini, kalau terus dicekokin sama hal-hal yang bisa merusak pola pikir mereka. Gitu. Saya ini ngomong terlalu keras nggak? Enggak kan? Oke. Bahaya soalnya. Nah, tadi kita sudah ngobrol sama pakar dunia pendidikan Asia Tenggara, Mas Bambang. Jadi bahwa apa yang disebutkan oleh beliau, dunia pendidikan ini sangat penting sekali karena sebagai seorang pengajar ataupun kepala pengajar ataupun headmaster gitu kan, kepala sekolah ataupun rektor, itu setidaknya bisa memberikan stimulus ataupun contoh yang baik terhadap para pengajar hingga mahasiswa gitu loh. Karena rektor ini kan kita tahu, rektor ini dipilih oleh senat, guru besar. Enggak ya? Sekarang rektor dipilih sama siapa? Udahlah, itu terlalu politis itu. Gua nggak mau bahas soal itu, Mas Bambang. Sorry ya. Nah, jadi sebagai seorang rektor harusnya kita bijak. Kalau mengupload sesuatu, menulis sesuatu di sosial media itu dipikirkan matang-matang gitu. Jangan sampai gara-gara kelakuan kita yang gak bagus, akhirnya ke bawah si A aja di atas kayak begini nih. Gua slow aja kayak begini gitu kan. Nah, ini yang paradigma yang seperti ini yang harusnya dipelajari sama seorang pendidik ya, agar bagaimana caranya pendidikan di Indonesia ini bisa berkembang, apalagi di masa mendatang persaingan kita di belahan dunia ini, teknologi semakin canggih, persaingan semakin keras tentunya. Kalau pengajarnya aja nggak bermutu, kalau dosennya aja nggak bermutu, kalau gurunya aja nggak bermutu, apalagi rektornya nggak bermutu, mahasiswanya, siswanya, pelajarnya itu hancur. Kita mau jadi apa? Generasi kita mau jadi apa? Terus kita mau bersaing sama siapa? Gitu. Gitu aja ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.